Selamat malam semuanya, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel saya ya, teman-teman. Eh, Channel saya Aprini Siahaan Wakari. Hai, aku mau cerita di sini ya, teman-teman. Nih, saya mau kasih tahu kalau saya ini sehari-hari kehidupannya selalu ada yang memantau. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang saya lakukan pasti ada yang ngelaporin. Iya. Jadi di rumah saya itu ada mata-mata. Ada mata-matanya, guys. Artinya mata-mata, ada mata-mata di dalam rumah saya. Nanti siapapun yang dia lagi ngapain, yang satunya lagi ngapain, yang satu lagi ngapain, itu dilaporkan semua sama saudaranya. Ada, nanti dilaporkan sama dia. Saudaranya itu ada di Belanda. Nah, nanti sebaliknya begitu, yang satu saling lapor, yang satu lagi saling lapor, yang satu lagi saling lapor. Lapornya kemana? Sama kakaknya kakaknya yang paling tertua yang ada di Belanda. Jadi saya ini nggak dianggap, tapi saya sudah tidak dianggap. Tapi apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan di dalam rumah ini, di luar atau di dalam rumah ini, pasti dilaporin sama kakaknya mereka yang anak yang tertua di Belanda. Ya, itu kembaran saya. Saya bingung. Mereka tidak menganggap saya, mereka tidak mau tahu tentang saya, tapi apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, mereka selalu bikin laporan. Jadi gitu. Nah, jadi di sini di rumah saya ini ada mata-matanya. Jadi kalau kita gini, daripada lu jadi mata-mata mendingan pakai CCTV, betul nggak? Daripada lu jadi mata-mata kan mendingan pasang CCTV. Kalau kita cerita kan orang percaya nggak percaya, betul nggak? Kalau kita cerita kan orang percaya nggak percaya kan? Bisa aja saya difitnah, orang lain ngelaporin yang nggak harus, yang tidak seharusnya saya perbuat, dilaporkan atau difitnah, bisa aja. Tapi kalau kamera kan nggak bisa bohong, kamera CCTV kan nggak bisa bohong. Nah, kenapa saya bilang, kenapa lu percaya omongan orang? Ya kan, kenapa lu percaya omongan mata-mata? Mata-mata itu omongannya nggak semua bener. Kalau lu mau tahu orang itu, pasang CCTV atau pasang kamera di dalam rumah. Jadi tahu siapa yang bejat, siapa yang nggak beres, siapa yang berbuat tidak pantas di rumah ini, kan ketahuan. Jangan ngelaporin orang seenak udelnya. Jangan ngelaporin orang begini-begini. Nanti dia ngelaporinnya ke Belanda sama kakaknya yang pertama. Katanya nggak nganggap saya. Katanya masa bodoh sama saya. Tapi laporan masuk ceritanya nih. Jadi mata-mata, mata-mata. Kalau mau tahu, mata-mata itu mata-matanya tapi gadungan, guys. Mata-mata gadungan, bikin laporan palsu, berita bohong, ya fitnah, isinya semua itu semua berita bohong, fitnah, yang orang nggak berbuat dilaporin berbuat. Kalau saya bodoh, orang yang terima laporan itu bodoh. Kenapa? Katanya pinter sampai ke Belanda. Kalau orang udah sampai ke luar negeri berarti otaknya pinter. Kalau orang udah sampai di luar negeri, udah sampai ke Jerman, ke luar negeri, berarti otaknya cerdas, otaknya pinter. Ini kok bodoh, terima laporan, tapi lu nggak ngelihat dengan mata kepala lu sendiri. Namanya apa? Bodoh. Iya, kalau saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Kalau dia mau tahu situasi di dalam rumah sendiri, dia mau pantau di dalam rumah sendiri, lu pasang aja CCTV, kalau nggak kamera. Betul nggak, kamera di dalam rumah CCTV? Kan nanti lu simpen, lu buka di laptop lu, kayak di komputer lu bisa buka, bisa ketahuan kan siapa-siapa yang datang, siapa-siapa yang bertamu, siapa-siapa yang berbuat tidak pantas di rumah, siapa-siapa yang bikin rusak di dalam rumah ini, kan ketahuan.
Kalau saya gini, itu orang bodoh yang hanya terima laporan dari mulut orang yang tidak bertanggung jawab. Namanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab, gadungan. Jadi dia melaporkan laporan palsu. Dia melaporkan orang yang tidak berbuat apa-apa, dilaporkan begini-begini hanya untuk mencari sensasi, biar dia dibilang dia yang paling baik, biar dia cuma dia doang yang baik, yang lainnya bejat semua. Tuh, saya kasih tahu aja. Semua di dalam rumah ini dilaporin, ini ada mata-matanya, mata-matanya. Ada mata-matanya, mata-mata. Dalam arti itu mata-mata, mata-mata gitu. Ada mata-matanya. Kenapa saya bilang ada mata-matanya? Karena yang dia laporkan itu semuanya bohong. Yang dia laporkan itu semuanya nggak benar. Iya, makanya saya bilang bodoh. Yang terima laporan pun bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Kalau otak lu pinter, otak lu cerdas, otak lu jenius, nggak idiot, jenius, lu pasang aja kamera atau CCTV, pasang, nanti kelihatan di situ siapa-siapa yang berbuat nggak pantas, siapa-siapa yang bohong, siapa-siapa yang nggak bener, yang nggak beres, kan kelihatan. Itu kan ada CCTV-nya. Jadi sama aja, lu dia bikin laporan ke Belanda, nanti Belanda bikin laporan palsu lagi ke Indonesia. Si ini begini begini begini, si ini begini begini begini. Ceritanya lagi laporannya kemana? Ke polisi. Sampai saya diginiin lu. Kalau lu mau ke Belanda, rubah dulu sikap lu. Nanti bukan apa-apa, nanti yang datang polisi. Sampai saya mau nabung duit di BCA aja, sampai orang BCA ngomong begini, Mbak, nanti polisi lu yang datang ke sini. Saya nggak takut, gue bilang, polisi mau datang ke rumah saya kek. Malah saya sering datang ke kantor polisi, saya bilang. Saya nggak takut, saya bilang mau polisi datang ke rumah saya kek, mau siapapun yang datang ke rumah saya nggak takut, saya bukan nantangin. Saya bilang, saya apa yang bilang begitu, saya nggak takut, saya nabung di BCA, nabung untuk saya transfer duit gitu loh. Nah, saya nabung di BCA, udah gitu saya tabung. Kebetulan yang bagian tellernya itu bilang begini, kan dia yang nerima saya kan, dia bilang begini, Mbak, nanti polisi lu yang datang langsung ke rumah Mbak. Gue bilang gini, kalau saya nggak takut, kalaupun polisi datang ke rumah saya silakan, monggo, ya kan? Kalau polisi datang ke rumah saya silakan. Tapi dasarnya apa? Polisi datang ke rumah saya ngerampok bank. Iya kan, saya tanya, apa saya ngerampok bank? Apa saya nyuri uang ATM? Saya bilang, apa saya pakai kredit kartu kredit? Saya bilang, silakan kalau mau polisi yang datang ke rumah saya nggak takut. Justru saya sering datang ke kantor polisi. Saya bukan nantangin. Gue bilang, saya bukan nantangin. Saya ngomong apa adanya. Sampai saiki, dari saya nabung tahun berapa ya? Dari saya nabung tahun 2016 deh, sampai saiki nggak ada polisi tuh yang datang ke rumah saya, nggak ada, boro-boro. Polisi juga nggak mau nginjek-injek rumah sini, nggak mau. Polisi nginjek rumah sini lagi udah nggak mau. Polisi yang datang ke rumah saya itu yang kenal. Kalau yang nggak kenal mah udah nggak mau. Kenapa? Resikonya sekarang udah besar. Tuh Kapolda sekarang menghimbau kepada anggota-anggota polisi yang baru-baru atau yang sekarang ada di Polsek Koja, Polres 702, itu nggak mau lagi bikin laporan palsu. Kenapa? Karena polisi tidak pernah menanggapi laporan masyarakat, udah nggak mau. Udah nggak mau. Polisi yang datang ke rumah saya itu yang kenal. Kalau nggak kenal mah nggak mau datang ke rumah saya. Wani piro, kamu manggil polisi mau bayar berapa? Kan begitu. Bodoh. Kalau manggil polisi itu bayar pakai duit. Jangan dikiranya dia gratis. Kasian kan dia dipanggil-panggil dari Polsek Koja yang terdekat datang ke rumah. Mau ngapain? Mau nangkep orang, salahnya apa? Kedapatan apa? Maling, nyolong, rampok, apa dia kedapatan apa? Jangan sampai polisi yang dituntut. Kalau polisi salah tangkap, polisi bisa dituntut sama orang itu, begitu. Bodoh.
Polisi mah nggak mau datang ke rumah ini. Saya kasih tahu aja, nggak ada yang mau polisi datang ke rumah ini. Kalaupun ada, itu dulu, itu pun yang kenal. Sekarang personilnya udah diganti semua yang baru, yang lama-lama udah pensiun. Saya mah kenal semua orang Koja. Polsek Koja tuh, mohon maaf, saya mah kenal semua orang Polsek Koja. Polres 702 saya kenal. Bukan saya sombong, saya mah nggak pernah sombong. Saya naik motor di jalanan pakai helm. Saya kemana-mana pakai masker, ngikutin aturan pemerintah, anjuran pemerintah, program pemerintah. Suruh divaksin, saya divaksin. Masih kurang apa? Kok saya dilaporin? Laporin aja ke polisi. Saya nggak pernah takut. Saya bilang nggak pernah takut. Selagi saya jalannya benar, selagi saya jalannya lurus, nggak pernah takut saya. Saya masih punya Tuhan. Tuhan itu segala-galanya, di atasnya polisi, tahu? Iya, kalau polisi punya wewenang di daerah saya, punya wewenang di wilayah saya, itu di dunia. Kalau di atas wewenangnya Tuhan, saya punya Tuhan. Polisi juga punya wewenang, polisi juga punya kuasa, tapi di atasnya polisi masih ada lagi, yaitu Tuhan yang paling tinggi kedudukannya. Jadi saya nggak pernah takut, saya bukan nantangin, saya bukan so jago, saya cuma mau kasih tahu, saya polisi nggak akan bakal datang ke sini, ke rumah ini, nginjak rumah ini kalau nggak ada laporan yang real. Buat apa polisi datang ke sini? Terus yang mati di rumah ini diracunin, dikasih racun, yang mati katanya jatuh dari kamar mandi, bilang ya jatuh dari kamar mandi. Kenapa polisi nggak bisa nyelidikin? Kenapa polisi nggak bisa nangkep? Itu yang harusnya ditangkep. Di rumah ini udah berapa orang yang mati? Harusnya diselidikin dong sama polisi. Polisi jangan diam aja. Saya bingung. Ada yang matinya katanya jatuh dari kamar mandi, bilangnya. Kan polisi nggak tahu, kita kan nggak tahu, entah itu diracunin, entah itu dikasih mati, kan nggak tahu. Polisi selidikin dong. Polisi harusnya menyelidiki, jangan cuma oh iya mati, mungkin ya benar jatuh dari kamar mandi karena keterangan dari keluarga, keterangan dari pihak keluarga. Padahal mah bohong. Bohong. Mereka punya racun untuk mematikan orang yang dia nggak suka, orang yang dia benci, dia bisa menyingkirkan orang itu dengan racun. Iya dong, polisi itu harusnya menerima laporan, harusnya menyelidiki. Kenapa nih matinya tiba-tiba? Orang tadinya bilangnya, ada yang bilang serangan jantung lah, ada yang bilang kena COVID lah, ada yang bilang kelenjar getah bening mah, padahal mah bohong. Itu bohong semua. Selidikin dong. Polisi jangan cuma taunya polisi itu harusnya adil. Polisi harusnya adil, harusnya melihat ini nih, oh dia nggak ngapa-ngapain kok gitu, orang dia wajar lah, istilahnya dia nggak ngapa-ngapain. Kalau polisi mendapatkan saya salah, silakan tangkap. Kalau polisi mendapatkan saya lagi ngerampok, saya lagi maling, saya lagi nyolong, boleh, nggak apa-apa. Tapi polisi harus bertugas yang benar. Polisi harus mengayomi rakyatnya. Polisi harus mengayomi warga sekitarnya, harus bisa melindungi. Polisi jangan berpihak ke sebelah orang aja, jangan hanya berpihak dari segi orang itu punya duit, yang satu nggak punya duit disalahin, orang itu punya duit diterima laporannya. Jangan, kasihan yang nggak punya duit untuk melapor, kasihan. Jangan, polisi dibantu dong. Iya, selidikin tuh Pak polisi, orang yang di rumah saya itu yang mati udah banyak, diselidikin penyebabnya apa. Bukan karena sakit jantung, bukan karena jatuh dari kamar mandi, bukan karena corona, bukan, tapi diracunin. Kalau mau tahu. Di sini mah ada mata-matanya Pak polisi. Makanya mata-matanya gadungan.
Mata-matanya gadungan. Kalau pagi, dia duduknya di depan. Itu mata-mata. Dia memperhatikan apa yang dilakukan di dalam rumah ini. Dia perhatikan. Tapi saya bingung. Kok Pak Polisi tidak bertindak ketika rumah saya dibuat jadi tempat mangkalnya anak-anak. Ya kan, tempat nongkrong anak-anak. Tempat orang-orang gak jelas nongkrong di rumah saya. Kok polisi gak bertindak? RW tidak bertindak. RT gak bertindak. Nah, kenapa begitu saya bergaul, saya berteman, saya ngajak teman, kok kenapa saya ditindak? Begitu. Kan gak adil namanya. Saya udah kasih tahu, polisi nggak bakal datang ke rumah ini, injek rumah ini polisi nggak bakal datang. Kenapa? Karena personilnya udah pada baru semua, orang-orang baru semua. Jadi dia nggak mau. Kalau dulu-dulu polisi masih suka datang ke sini, itu karena apa? Karena polisinya kenal. Ibarat saya sering main ke Polsek Koja, ya saya kenal lah orang-orangnya, polisi-polisinya. Ya kalau dia main ke rumah saya, wajar-wajar aja orang dia kenal. Tuh kalau mau tahu. Jadi di sini itu ada mata-matanya, mata-mata dua mata saya, yang kiri dan kanan. Ada mata-matanya tiap pagi duduk di depan sampai maghrib baru masuk, itu mata-mata. Nanti dia terima laporan, nanti dia bikin laporan laporan palsu. Oke, udah malam, ini aja dulu. Aku mau tidur, mau babak, aku mau cuci muka, mau bersihin muka dulu ya guys ya. Terima kasih, di like, komen, jangan lupa di subscribe. Thank you for watching, I love you.